Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan salaman amma ba'd. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah sahabat dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang-orang yang paling pertama dan utama masuk Islam ada 4. Yang pertama, Rasulullah sendiri sebagai tokoh dari bangsa Arab. Kedua, Suhaib bin Sinan sebagai tokoh dari Romawi. Yang ketiga, Bilal bin Rabah dari tokoh Abbasiyah. Dan keempat, Salman Al-Farisi sebagai tokoh dari Farsi. Pada hari ini kita akan menceritakan bagaimana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini adalah berasal dari Romawi. Bahkan nama Ar-Rumi yang kerap digandengkan kepada namanya ini berasal dari kata Romawi. Namun catatan sejarah menunjukkan bahwa nenek moyang dari Suhaib bin Sinan ini berasal dari bangsa Arab dan merupakan keluarga yang terhormat. Nenek moyang Suhaib ini pindah ke Irak jauh sebelum datangnya Islam. Di negeri ini pun ayah dari Suhaib bin Sinan ini diangkat menjadi hakim dan wali kota oleh Kisrah, raja Persia. Suhaib dan orang tuanya pun tinggal di istana yang terletak di pinggir sungai Efrat ke arah hilir Jazirah Mosul. Mereka hidup dalam keadaan senang dan bahagia dan berkecukupan. Singkat cerita, suatu ketika datanglah pasukan Romawi menyerbu dan menawan sejumlah penduduk termasuk Suhaib. Setelah ditahan, Suhaib diperjualbelikan sebagai budak dari satu saudagar sampai ke saudagar yang lainnya, terus sampai ia pun menghabiskan masa kanak-kanak beliau dan pemulaan masa remaja. Suhaib ini di Romawi sebagai budak. Akibatnya dialeknya pun sudah seperti orang Romawi. Pengembaraan yang panjang ini sebagai budak akhirnya berakhir di Mekah, yang mana salah satu majikan atau tuan dari Suhaib bin Sinan ini adalah berasal dari Mekah, yang membebaskan Suhaib dari perbudakan karena melihat kecerdasannya dan juga kerajinannya serta ketulusan dan kejujuran Suhaib. Bahkan sang majikan memberikan kesempatan kepadanya untuk berniaga bersama. Kisah awalnya masuk ke Islam Suhaib bin Sinan ini diceritakan oleh sahabatnya, yaitu Ammar bin Yasir. Suatu ketika Ammar bin Yasir berjumpa dengan Suhaib di muka pintu rumah Arqam bin Abu Arqam. Pada saat itu Rasulullah SAW masih berdakwah secara bersembunyi-sembunyi di rumah tersebut. Pada suatu saat Ammar bin Yasir pun bertanya, mau anda kemana engkau wahai Suhaib? Suhaib pun balik bertanya, kamu hendak kemana wahai Ammar bin Yasir? Aku mau menjumpai Rasulullah untuk mendengarkan ucapannya, jawab Ammar bin Yasir. Aku juga mau menjumpai Rasulullah SAW dan ingin mendengarkan nasihatnya,
dan ingin mendengarkan ucapannya beliau, ujar Suhaib bin Sinan. Lalu mereka masuk ke dalam rumah Arqam bin Abu Arqam menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya mendengarkan secara khidmat kalimat-kalimat yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tentang akidah Islam, sehingga pada akhirnya Suhaib bin Abu bin Sinan mengucapkan kalimat syahadat di dalam bersama Rasulullah SAW, dan mereka kemudian keluar dari rumah Arqam bin Abu Arqam pada sore harinya. Ketika hijrahnya Rasulullah SAW, pada masa Rasulullah berhijrah ke Madinah, Suhaib ikut serta. Ada yang mencatat bahwa Suhaib telah menyembunyikan segala emas dan peraknya dan kekayaannya yang dimilikinya sebagai hasil perniagaannya bertahun-tahun di Mekah, dan sebelum pergi hijrah menyebutkan bahwa harta tersebut hendak ia bawa ke Madinah untuk diberikan dakwahnya, untuk berdakwah kepada Rasulullah SAW. Dan juga pada saat itu rencana Suhaib untuk mengikuti hijrahnya Rasulullah ke Madinah ini akan menjadi orang yang ketiga yang berangkat pada saat itu ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Namun pada saat itu orang-orang kaum Quraisy setelah mengetahui rencana tersebut, maka mereka mengatur segala persiapan guna menggagalkannya. Ketika hijrah akan dilakukan, pasukan Quraisy menyerbu malang nasib Suhaib. Ia masuk perangkap dan tertawan. Akibatnya kepergian Suhaib bin Sinan ke Madinah pun tertunda sementara, dan juga para sahabat lainnya pun ada yang bisa meloloskan diri. Saat orang-orang Quraisy lengah, pada saat itu pula Suhaib langsung naik ke punggung unta dan memacu sekencang-kencangnya menuju gurun yang luas, dan tentara Quraisy segera memburu dan menghampiri dan berhasil menyusul. Dan tiba-tiba Suhaib terhenti dan berteriak, "Hai orang-orang Quraisy, kalian mengetahui bahwa aku adalah ahli panah yang paling mahir. Demi Allah, kalian tak akan berhasil mendekatiku sebelum kulepaskan semua anak panah yang berada di dalam kantongku ini. Dan setelah itu aku akan menggunakan pedang ini untuk menebas kalian sampai senjata ini di tanganku ini habis semuanya. Nah, majulah ke sini kalau kalian berani. Tetapi kalau kalian setuju, aku akan tunjukkan tempat penyimpanan harta benda milikku, asal kalian membiarkan aku pergi." Ibnu Mardawiyah meriwayatkan dari Utsman An-Nadi dari Suhaib bahwa pasukan Quraisy saat itu berkata, "Hai Suhaib, dulu kamu datang kepada kami tanpa harta. Sekarang kamu hendak pergi hijrah sambil membawa pergi hartamu. Hal ini tidak boleh terjadi. Apakah kalian menerima tawaranku?" Kata Suhaib bin Sinan. Tentara Quraisy akhirnya berteriak dan sepakat untuk melepaskan Suhaib sekaligus menerima imbalan harta yang akan diberikan kepada Suhaib, yang akan diberikan kepada kafir Quraisy dari Suhaib bin Sinan. Reputasi Suhaib sebagai orang jujur selama ini telah membuat tentara kaum Quraisy mempercayai bahwa Suhaib tak akan berbohong. Setelah kaum Quraisy balik arah, lalu melanjutkan perjalanan seorang diri hingga menyusul Rasulullah yang sedang berada di Quba. Pada waktu itu Rasulullah sedang duduk dikelilingi para sahabat. Ketika mendengar salam dari Suhaib, Nabi langsung berseru gembira, "Beruntunglah pandanganmu, hai Abu Yahya.
ucapan itu diulangi sampai 2 kali. Beberapa saat kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 207. Ibnu Abbas, Anas bin Musyab, Abu Usman An-Nahdi, Ikrimah dan yang lain berkata, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan peristiwa yang menimpa Suhaib. Sementara kebanyakan ulama berpendapat ayat ini umum untuk setiap mujahid yang berperang di jalan Allah, seperti halnya firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah yang telah menjadikan janji Allah benar dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapa yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Setelah catatan menunjukkan Suhaib baru mengetahui turunnya ayat mengenai dirinya setelah bertemu Umar bin Khattab dan kawan-kawannya di Taif Al-Hurah. Mereka berkata pada Suhaib, perniagaanmu beruntung. Kalian sendiri bagaimana? Saya tidak merugi perniagaanmu di jalan Allah. Apa yang kalian maksud dengan perniagaanku beruntung? Tanya Suhaib. Para sahabat kemudian memberitahu bahwa Allah telah menurunkan ayat yang berkaitan dengan dia. Pada masa pendampingan kepada Rasulullah, Suhaib ini sangat setia. Setelah hijrah, Suhaib menjadi pendamping setia Rasulullah SAW. Ia terkenal berani dan andal dalam menggunakan lembing dan panah. Suhaib pernah berkata, tidak ada sesuatu peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW dengan pihak lain yang aku tidak ada di sampingnya. Tidak pernah suatu perjanjian yang dibuat Rasulullah dengan pihak lain yang aku tidak ada di sampingnya. Dan tidak pernah suatu angkatan perang yang disiapkan oleh Rasulullah aku pergi bertempur yang aku tidak ada di dalamnya. Tidak ada suatu peperangan yang sedang berkecamuk yang aku tidak ada di kanan kiri baginda Nabi. Tidak pernah terjadi suatu persiapan untuk mengirim bantuan yang aku tidak hadir di tempat itu. Singkat kata, aku adalah orang yang berdiri di tengah-tengah antara musuh dan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, Suhaib menyumbangkan baktinya kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab ketika keduanya menjadi khalifah. Ketika Umar ditikam dari belakang saat memimpin sholat subuh, Suhaib langsung ditunjuk sebagai pengganti imam. Kata Umar, sholatlah kalian bersama Suhaib. Padahal saat itu kaum muslimin belum memutuskan siapa yang bakal menggantikan Umar sebagai khalifah. Selanjutnya Umar berkata, jangan kalian takut kepada Suhaib, karena Suhaib hamba yang dimerdekakan dan dia tidak akan memperebutkan jabatan khalifah ini. Hadirin pemirsa As-Siddiq TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini yang begitu singkatnya. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari, kita bisa mengambil hikmah dari kisah sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini. Mudah-mudahan pemirsa As-Siddiq TV bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa menambahkan ilmu kita tentang kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mungkin dari kami cukup sekian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.